Kalau kita hendak berbicara mengenai penderita lepra atau kusta, kita bisa mulai dari awalnya seperti ini. Pada tahun 1948, kepala distrik yang pertama sesudah Perang Dunia Kedua untuk Wasior, dia tinggal di sini di rumah sending yang sekarang saya diami. Dan dia kasih perintah ke semua kampung supaya kepala-kepala kampung kumpulkan semua orang penderita lepra di Teluk Damai. Dan mereka diungsikan ke satu tempat terasing dari orang-orang sehat. Jadi mereka dipindahkan ke Barayaru. Barayaru itu antara Rurutua dan Sobei. Dan setiap penderita, ya, keluarga mereka datang ke Barayaru bangun rumah dan tanggung makanan untuk penderita itu sendiri, keluarga mereka. Dan itu agak sulit, tetapi ya, perintah dari pemerintah. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1950, 2 orang suster sending dari tanah Belanda datang ke Wasior, yaitu suster Wits dan Van Roller. Wits dan Van Roller. Keduanya menumpang di rumah sending di Mies ini dan minta kepada pemerintah dan semua kepala kampung di Wondama supaya penderita lepra yang sekarang diungsikan ke Barayaru dipindahkan dekat di sini supaya bisa dapat pertolongan dari 2 suster itu. Lalu semua setuju untuk Manggurai. Perintah dari pemerintah keluar lagi, kepala distrik, ke semua keluarga datang bersihkan lokasi Manggurai dan bangun rumah. Biar rumah itu dari bambu dan kayu bulat sementara. Dan pelayanan makanan jalan terus dari keluarga. Sementara itu suster 2 sudah bagi jatah dari tanah Belanda, dari sending, beras, susu bubuk dengan kaleng, kopi, gula, sabun mandi, sabun cuci, kelabu, kasur, selimut, semua lengkap untuk semua penderita. Dan pada waktu itu orang sehat dibatasi, penjagaan polisi, tidak boleh orang sehat masuk sebarang ke lokasi Manggurai, kecuali keluarga yang antar makanan, tetapi dengan waktu tertentu. Tidak boleh lama, setengah jam sudah cukup. Dan jangan ambil makanan dari penderita lagi, seperti beras atau gula, tidak boleh. Dan tidak boleh berbalang, lekas keluar. Begitu sampai pengobatan mulai jalan. Obat yang mereka sebut INH. Obat itu obat yang mujarab sehingga bisa mematikan dan melemahkan itu penyakit sehingga tidak mudah berjangkit. Dengan demikian, karena pelayanan sudah agak baik dari semua daerah, di Wondama sendiri pada waktu itu 60 penderita. Setelah terdengar bahwa ada pelayanan untuk penderita lepra, dari mana-mana datang, Waropen, Serui, Biak, Numfor sampai Sarmi, Manokwari, Kebar, Sokoren, semua datang sehingga waktu itu penderita berjumlah 300, satu kampung besar. Di antara penderita yang datang dari daerah-daerah lain, dari Waropen dan Serui, ada mantri-mantri yang berpengalaman, yang sudah dididik di sekolah medis di Serui dan kena sakitan lepra, jadi dikirim juga ke Wasior.
dan di sini dapat pertolongan, dan mereka juga menolong orang-orang sakit karena mereka adalah mantri, dan mereka itu diserui. Biasa waktu Belanda itu sekolah asrama diasramakan, sekolah-sekolah diasramakan. Jadi tiap-tiap hari Sabtu kami dari sekolah guru jemaat praktek jadi ke sana melayani mereka di asrama. Dan kita sudah kenal baik dengan mantri-mantri dari Seru itu dan Waropen, seperti Warami dari Waropen, Sapari dari Waropen, Rubai Rusi dari Serui, Kaipuri, Ireu, ya, dan pada tahun 1950 dan 55 Dr. Leker tiba. Dr. Leker adalah dokter ahli penyakit lepra yang pertama tiba di tanah Papua. Dr. Leker pulang, kemudian datang lagi Dr. Peter Kanar. Kanar 3 tahun lagi pulang, dan Dr. Willem Wessel yang mengganti dia. Wessel bertahan sampai tahun 63 masa pemerintahan Untea, ketika Belanda serahkan Guinea ke Republik tahun 63. Itu tahun Untea PBB untuk mengamankan semua. Di situ orang Belanda sisa angkat kaki. Gedung gereja dibangun oleh 2 tukang, Sander Kandami dari Werabur dan 1 dari Yau. Dan 2 itu yang bangun gedung. Saya bekas tangan orang tuanya dari kebun-kebun, juga rumah yang mereka diami, rumah-rumah yang dulu sudah diganti menjadi rumah-rumah semi permanen, tiang, papan kayu besi, dinding semua. Rumah-rumah sudah layak sebagai rumah sehat. Jadi mereka yang ada sekarang ini kebanyakan keluarga dari penderita yang sudah lama. Dari Waropen juga ada Sapari punya anak-anak mungkin masih ada. Rumbai Rusi itu mantri-mantri. Orang tuanya sudah mati tapi anak cucunya masih sayang kepada bekas tangan dari orang tuanya. Mereka tidak mau pulang biar menjadi masyarakat kampung Manggurai, Jemaat Manggurai, Rekurseri Manggurai.